Shalom semua, ketemu lagi bersama gua di channel YouTube Ngobrol Santai bareng Imeng. Dan puji Tuhan, gua masih bisa menyapa kalian dimanapun kalian berada saat ini. Dan tentunya juga gua berharap kita semua dalam keadaan tubuh yang baik, sehat tentunya. Dan kerohanian kita semakin hari tetap semakin bertumbuh dan kita semakin dewasa. Oke, di kesempatan kali ini gua akan sharing tentang gua udah dewasa kok. Nah, ketika kalian mendengar kata dewasa, apa sih yang terpikirkan atau yang terbesit di pikiran kalian tentang kata dewasa itu? Apakah dewasa itu cuman dari usia kita, umur kita, atau seberapa lama gue udah menjadi orang Kristen, atau seberapa lama gue udah mengikuti liturgi-liturgi ibadah, atau seberapa lama gue udah pelayanan, gue udah melayani Tuhan. Nah, kita bisa cek diri kita masing-masing. Taraf kedewasaan kita itu seperti apa? Dan gue di sini mau menyampaikan tentang kedewasaan rohani itu adalah ketika kita bertanggung jawab dengan hidup kita masing-masing. Bisa dibilang adalah ketika kita menerima tanggung jawab untuk kita meresponi panggilan Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, disitulah kita bertanggung jawab dengan hidup kita masing-masing. Untuk apa? Untuk kita bisa menjadi semakin dewasa. Jadi dewasa ini bukan ditentukan dari sebuah umur kita ataupun seberapa lama kita sudah menjadi orang Kristen. Tetapi kedewasaan ini adalah diukur dari seberapa bisanya kita bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Gue mau baca satu ayat gitu ya, ajak kalian di 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Gue bacain, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Nah, di sini Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, dalam konteks ini adalah Paulus bertanggung jawab dengan hidupnya. Sebagaimana Paulus bisa mempertanggungjawabkan hidupnya, kemudian kita pun harus bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di mata Tuhan. Hidup kita itu kita harus bisa bertanggungjawabkan. Nah, dewasa yang seperti inilah yang Tuhan mau. Kita bisa bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Bukan lagi kita yang memikirkan egois atau kedagingan kita lagi. Ketika gue merasa dipuaskan, gue disenangkan, gue jadi happy. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita sudah berubah menjadi dewasa, atau kita bertanggung jawab dengan diri kita bertanggung jawab dengan hidup kita, itu adalah proses di mana kita mau mematikan daging kita. Nah, proses inilah yang harus kita lewati. Dan Rasul Paulus di sini mengatakan kan, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi sebelum kita bisa dibilang pulang ke rumah Bapa, kita masih bertanggung jawab penuh dengan hidup kita di bumi ini. Nah, bertanggung jawabnya dalam hal apa? Ya dalam hal sikap tindakan kita, perbuatan kita, perilaku kita sehari-hari. Nah, masalahnya adalah banyak orang Kristen yang mempertanggungjawabkan hidupnya cuma untuk kesenangan daging, bisa dibilang seperti itu ya, kesenangan dirinya sendiri, bukan lagi kesenangan Tuhan. Karena apa? Orang Kristen cuma mementingkan ketika gue melakukan ini, gue seneng, tapi dia tidak memikirkan perasaan Tuhan. Ketika gue melakukan seperti ini, kira-kira Tuhan seneng gak ya? Tuhan beneran mau gak ya gue melakukan seperti ini? Nah, di titik inilah kita harus bisa belajar dan kita harus bisa peka dengan apa yang Tuhan mau dengan hidup kita, sehingga kita bisa bertumbuh semakin dewasa. Nah, dewasa di sini adalah dewasa rohani ya tentunya. Dan kita bisa sama-sama bertanggung jawab dengan hidup kita. Ketika kita mematikan daging kita, ketika kita bisa hidup berubah 180 derajat dari cara hidup kita yang lama, nah disitulah kita mengalami proses. Nah, proses inilah yang akan mendewasakan kita. Jadi jangan pernah mengabaikan proses ini, atau jangan pernah kita mengeluh melalui proses ini. Dalam proses ini kita akan menjadi semakin dewasa, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Ketika kita mengalami sebuah cobaan atau sebuah bisa dibilang sebuah masalah atau rintangan tantangan, di situ adalah bukti atau tindakan kita bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan diri kita, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kedewasaan rohani kita di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan atau mengambil sebuah tindakan, benar-benar nggak sih kita mempertanggungjawabkannya itu, atau cuma sekedar yaudah gue ngelakuin ini karena menurut gue itu baik, tapi gue bilang tadi menurut gue baik, tapi baiknya kita sama nggak dengan baiknya Tuhan.
Jangan sampai ternyata baiknya kita itu beda dengan baiknya Tuhan. Nah, gimana sih kita harus tahu baiknya Tuhan itu seperti apa, maunya Tuhan itu seperti apa? Yang pertama adalah tetap kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tetap harus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Sehari saja kalian nggak berhubungan dengan Tuhan, atau kita nggak ketemu, kita nggak berdoa, atau kita nggak saat teduh dengan Tuhan, percaya deh, pasti akan ada sesuatu hal yang ganjel dalam hidup kita dalam hari itu. Entah masalahnya bisa kerjaan kita menjadi berantakan lah, atau kita bisa emosi lah, atau kita bisa ya melakukan hal-hal yang seharusnya kita bisa nggak lakuin, tapi kita melakukan. Nah, yang pertama adalah tadi menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan yang kedua mematikan daging kita. Mematikan daging ini gimana sih Koime? Mematikan daging ini kita balik lagi. Kesenanganku ialah melakukan kehendak Bapa. Nah, inilah mematikan daging kita. Bukan lagi kita mematikan daging kita ini dalam hal ya gue pokoknya melakukan yang baik. Ya memang yang baik, yang mau yang Tuhan mau. Tapi masalahnya adalah kita benar-benar melakukan ini berdasarkan baik atau cuman pura-pura baik. Dalam hal ini adalah baik di sini menurut standar kita atau menurut standar Tuhan. Ketika kita melakukan keinginan daging kita, nah disitulah mulai itu kita diuji. Ternyata kita masih melakukan daging kita, ternyata kita masih melakukan kesenangan batin kita, bukan gue melakukan kesenangan Tuhan. Nah, caranya gimana gue melakukan kesenangan Tuhan? Nah, kita harus bisa mematikan daging kita, egois kita. Kita nggak lagi memikirkan bagaimana gue bisa senang hidupnya, bagaimana gue bisa mengerjakan sesuatu dengan gue bisa happy. Tapi pikirkanlah, ketika gue melakukan seperti ini, lakukan untuk Tuhan. Ketika gue melakukan pekerjaan gue seperti ini, lakukan untuk Tuhan dan gue menyenangkan hati Tuhan dalam pekerjaan gue. Melakukan menyenangkan hati Tuhan dalam pekerjaan gue itu gimana? Ya, kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan lagi kita berkata ketika gue mendapatkan jabatan atau naik jabatan, pasti Tuhan disenangkan. Bukan seperti itu. Kalau itu adalah bisa dibilang kesenangan diri kita sendiri, bukan kesenangan Tuhan. Karena apa? Mungkin ketika kita bisa naik jabatan di kerjaan kita bisa meninggalkan Tuhan pelan-pelan. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu hal yang membuat kita nyaman di dalam hal itu, percayalah suatu saat kita nggak lagi peka sama Tuhan. Karena apa? Ya gue udah dapat hal ini dan gue berjalan dengan diri gue sendiri, dengan kekuatan gue sendiri, bukan dari kekuatan Tuhan. Nah, di sini kita harus berhati-hati. Makanya gue bilang, kenapa kita harus saat teduh? Yang pertama, tetap kita berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Bahkan bisa dibilang 1 kali 24 jam. Bukan berarti kita nggak harus kerja, kita nggak harus melakukan aktivitas kita, bukan. Tapi berhubungan saat teduh dengan Tuhan setiap hari ini, kita berbicara, kita melakukan sebuah tindakan, itu benar-benar nggak melukai perasaan Tuhan. Ketika kita melakukan hal ini, nah, kita di situ sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita di situ membangun relasi kita dengan Tuhan. Nah, yang kedua seperti tadi gue bilang, mematikan daging. Nah, mematikan daging ini memang susah. Gue ngomong sih gampang, mematikan daging itu ya udah gue matiin daging aja. Itu gampang gue ngomong, tapi melakukan itu susah. Karena apa? Ya gue pun masih berjuang dalam hal itu. Ketika gue misalnya contoh nih ya, ketika gue masih nyetir gitu atau bawa mobil gitu, tiba-tiba ada mobil yang potong jalan dan potong jalannya itu nggak masuk akal gitu ya, membahayakan kita. Nah, respon kita bagaimana? Apakah kita mau memaki orang itu atau kita buka kaca, woi, lu nyetir yang bener dong, kita teriak seperti itu? Atau kita, wah, untung gua nggak melakukan hal itu, gua nggak merugikan orang lain. Kita bisa sabar. Nah, respon kita yang mana nih? Makanya gue bilang, mematikan daging itu memang susah, tapi itu harus dan wajib hukumnya ketika kita mau menjadi seorang anak Tuhan yang benar-benar diakui atau benar-benar sah di hadapan Tuhan. Makanya gue bisa bilang, dewasa itu bukan diukur dari usia kita atau seberapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi dewasa itu diukur sebagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Tuhan sudah menebus dosa kita. Ya memang benar. Tapi masalahnya setelah itu kita harus berjuang nih. Kita harus mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan beri.
itu untuk kita pertahankan sampai di titik akhir. Makanya Paulus kan bilang di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, kita harus memelihara iman kita sampai kita dipanggil pulang Tuhan. Nah, memelihara iman ini adalah respon kita bisa bertanggung jawab dengan hidup kita. Ketika kita nggak bertanggung jawab dengan hidup kita, percayalah, mau sampai kapanpun kita cuman manis-manis di bibir, kita cuman ngomong doang, tapi kita nggak bisa melakukannya. Karena apa? Ya, gue cuman tahu benernya itu harusnya seperti ini, tapi gue nggak bisa melakukan itu. Gue sulit untuk melakukan itu. Nah, masalahnya adalah kita mau berubah nggak? Kita mau nggak meresponi tanggung jawab kita tentang keselamatan kita? Kita mau nggak meresponi panggilan Tuhan itu buat diri kita itu apa? Kita itu berguna banget, dan kita itu benar-benar apa ya, uji mata Tuhan yang Tuhan kasih. Nah, yuk kita sama-sama mau berubah, kita sama-sama memiliki cara pola pikir yang berubah mulai saat ini. Bukan lagi kita mementingkan kesenangan diri kita masing-masing, tetapi kita mementingkan perasaan Tuhan. Ketika gue melakukan seperti ini, kita bawa perasaan Tuhan. Ketika gue melakukan hal ini, Tuhan itu mau gak ya? Tuhan itu disenangkan gak ya? Ketika gue melakukan hal seperti ini, respon kita itu harus seperti apa? Nah, makanya gue bilang, dan gue juga berharap buat setiap pendengar gue di Ngobrol Santai, kita sama-sama bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing. Bukan lagi gue bertanggung jawab atas hidup orang lain, atau gue pun bertanggung jawab tentang hidup si A, si B, si C. Gue cuma bisa ngomongin, lu itu harus seperti ini, lu itu harus begini, lu itu nggak boleh melakukan hal seperti ini. Tapi kembali lagi, yang bertanggung jawab atas hidupnya adalah mereka masing-masing. Pilihannya adalah di tangan mereka. Mereka mau nggak melakukan tanggung jawab itu, mereka mau nggak memelihara iman itu sampai akhir. Yuk kita sama-sama mau belajar, bertumbuh. Dari hal tadi kita bisa belajar tentang respon tanggung jawab kita. Ketika kita benar-benar mau mempertanggungjawabkan diri kita, berarti kita mau dan siap untuk diubah oleh Tuhan. 180 derajat, hidup kita benar-benar berubah. Bukan lagi hidup kita yang ada, tapi melainkan hidup Kristus yang ada dalam hidup kita. Dan hidup kita boleh mencerminkan seperti apa yang Kristus perbuat buat orang-orang yang dahulu yang sudah ada yang tertulis di Alkitab. Jadi kita sama-sama belajar, dan gue berharap kita juga semakin dewasa dalam kerohanian kita masing-masing. Oke, see you and God bless.